harga emas dunia sudah masuk ke angka psikologis berikutnya, yaitu di 1.800 US dollar per troy ounce. Apa indikatornya, apa penyebabnya, dan hal-hal apa yang harus kita waspadai di saat harga emas sedang melonjak seperti ini. Simak video berikut ini ya. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Goldfather di Goldfather Channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini Goldfather ingin menyampaikan breaking news tentang kenaikan harga emas yang melonjak. Seperti kita ketahui, lebih kurang sudah 1 minggu terakhir ini, ya, harga emas berada di kisaran 1.800 US dollar per troy ounce, harga emas dunia ya. Itu indikator pertama. Kalau Goldfather lihat dari situs Gold Price Indonesia, Goldfather pakai acuan US dollar per troy ounce dulu. Untuk 30 hari itu sudah mengalami kenaikan 4,27% dalam waktu 30 hari. Kemudian dalam waktu 6 bulan ya, hari ini tanggal 10 Juli 2020 jam 19.21 WIB ya, Goldfather capture gambarnya. Untuk 6 bulan 16,47%, untuk 1 tahun 28,42%, dan 5 tahun 56,11% ya. Itu indikator pergerakan harga emas. Kedua, kalau dari sisi buyback Antam sendiri, tanggal 1 Juli 2020 itu berada di kisaran 815.000. Kemudian hari ini, saudara-saudara, hari ini di 10 Juli itu ada di kisaran Rp835.000 per gram. Jadi sudah naik Rp20.000 per gram dalam waktu lebih kurang 10 hari ini. Dan sempat juga sebelumnya, hari kemarin Kamis 9 Juli 2020, harga buyback Antam itu ada di kisaran Rp838.000 per gram ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kembali dari situs Gold Price Indonesia, Goldfather sekarang mau menyampaikan dari sisi rupiah per gram di tag di waktu yang lebih kurang sama, yaitu 19:23 tanggal 10 Juli 2020. Cara rupiah dalam 30 hari terakhir menunjukkan kenaikan 5,26%, dalam 1 tahun terakhir 31,53%. Bisa dilihat gambar ini ya teman-teman ya. Nah, itu indikatornya. Yang kedua, penyebabnya apa? Kalau dari informasi di website Kata Data, penyebabnya yaitu adanya tingkat penyebaran penderita COVID yang kembali tinggi, saudara-saudara. Jadi ini membuat kekhawatiran para investor dan pelaku bisnis. Akhirnya mereka mencari kembali aset yang aman dalam situasi krisis, yaitu safe haven, dalam hal ini emas. Di berita tersebut, di Kata Data juga, yang lebih menarik dan harus kita cerna baik-baik apa yang terjadi saat ini adalah dituliskan World Gold Council menyatakan perdagangan emas telah meningkat hingga 734 ton. 734 ton pada semester pertama 2020 ya. Jumlah tersebut lebih tinggi dari perdagangan sepanjang tahun lalu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, semester 1 2020, perdagangan emas dunia itu mencatat angka 734 ton. Dan ini lebih besar ketimbang perdagangan selama setahun 2019. Bayangkan saudara-saudara apa yang terjadi ya. Jadi ketika dunia krisis, semua orang mencari emas. Itu penyebabnya. Dan yang terakhir tuh yang dari Kata Data tentang informasi dari Dewan Emas Dunia, perlu kita garis bawahi teman-teman ya. Itu jadi ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap belanja emas. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini. Satu, teman-teman, Goldfather ingin ingatkan, biasanya mengalami kaget-kaget sejenak nih, terkaget-kaget sejenak. Tapi kemudian kalau nggak ambil action, nanti kita kaget-kaget terus. Contoh nih, 2018 ya, saat harga emas masuk 600, wah kaget gitu, udah mulai 600 gitu kira-kira. Tapi itu udah biasa aja, 600, jualan atau dagang emas 600, kita udah mulai biasa. Naik ke 700, kaget lagi, terus kita biasa. Masih belum ambil action gitu. Naik ke 800, kaget lagi, masih biasa lagi. Kapan turunnya? Kapan turunnya? Mau beli, nanyain kapan turunnya. Kita nggak ada yang tahu kapan turunnya. Kemudian pas udah 900 nih, kita kaget lagi nih. Jangan biarkan kaget-kaget itu menyebabkan kita tidak ambil action. Ya. Ambil action, belilah emas secara berkala, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan dana yang sudah kita alokasikan. Ya teman-teman, jadi jangan terlambat ambil actionnya. Sesuai aja rutin, nggak usah ngeborong juga, nggak usah, tenang aja, stay calm ya. Nah, itu sikap yang pertama. Yang kedua adalah, ini penting ya teman-teman,
mengacu ke pengalaman yang pernah Goldfather cermati di masa krisis 10 tahun yang lalu, 2008 sampai 2011, ketika harga emas melonjak waktu itu tertinggi di awal September 2011. Harga emas dunia mencapai angka 1.900 US dollar per troy ounce. Apa yang terjadi saat itu? Banyak sekali perusahaan-perusahaan emas yang baru berkedok investasi yang sebenarnya adalah money game. Banyak juga penipuan-penipuan berkedok emas, mengedepankan emas sebenarnya itu adalah penipuan, teman-teman. Money game, kemudian Ponzi scheme dan sebagainya ya, teman-teman. Ya mudah-mudahan begitulah. Nah, menawarkan emas dengan harga sangat murah, hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Ya belilah secara wajar di tempat yang terpercaya. Nah, untuk itu teman-teman, sekali lagi Goldfather ingatkan, waspadalah ya. Waspadalah untuk penawaran-penawaran yang sangat-sangat menggiurkan ya teman-teman. Jadi kita saling mengingatkan, Goldfather mengingatkan lagi ke teman-teman karena sudah mengalami hal-hal seperti itu ya. Euforia harga emas naik, dan ketika orang agak-agak mau borong emas, banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Ya, jual emas harga murah, katanya emasnya nggak datang-datang, misalnya seperti itu ya. Nah, terakhir sebagai penutup, Goldfather sampaikan kembali lagi, menyikapi kondisi seperti ini, kita bersikap tenang, jangan gerasa gerusu ya teman-teman ya. Berkonsultasi dulu dengan orang-orang yang paham tentang investasi emas, dan tidak usah jadi panik buying, tidak usah, tidak perlu. Cukup beli secukupnya dana yang sudah kita alokasikan ya. Hati-hati dengan penawaran-penawaran yang menggiurkan, karena itu bisa saja menjadi sebuah kedok investasi bodong ya. Demikian, semoga bermanfaat teman-teman ya. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi.